Berarti jumlahnya ada 14 ya. Sebelum kita ke pembelajaran, sekarang ibu punya tepuk semangat. Ada yang bisa? Tepuk semangat. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia kelas 4, yaitu tentang kata penghubung atau konjungsi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mengidentifikasi pengertian dan juga fungsi dari kata penghubung atau konjungsi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan penggunaan kata penghubung antar kalimat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun kalimat menggunakan kata penghubung sesuai dengan konteks. Nah, yang terakhir nanti peserta didik dapat membuat paragraf sederhana dengan kata penghubung yang sesuai. Nah, di sini ada yang pernah dengar nggak apa itu kata penghubung? Belum pernah? Pernah nggak mendengar kata seperti dan, tapi, atau nah? Sering. Contohnya, ibu memasak nasi dan sayur. Nah, dan itu termasuk kata penghubung. Nah, manfaat kita pelajari kata penghubung hari ini yaitu menyusun kalimat dan paragraf dengan benar antar kalimat ya. Selanjutnya, apa itu kata penghubung? Kata penghubung atau konjungsi merupakan kata penghubung antar frasa, antar klausa maupun antar kalimat. Nah, kata penghubung berfungsi untuk memperlancar pembacaan suatu kalimat. Contoh konjungsi seperti tadi yang ibu sebutkan, ada dan, atau, karena, tidak, sebelum, sedangkan, meskipun. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membaca terlebih dahulu. Ada bacaan kerjasama yang baik. Ada yang bisa bantu ibu baca? Atau kita baca sama-sama ya? Ya, ayo. Ya, lihat Adoy di siang itu. Dia tidak peduli tapi telanjangnya kepanasan. Mengapa tak ada seorang pun yang mau membeli lumpiaku? Keluh Adoy dari kemarin. Dia berjalan kaki di kampung Melayu menjajakan lumpia. Namun ketika orang-orang bertanya pada apa yang dibuatnya, mereka pun pergi begitu saja. Jangan-jangan lumpia yang tidak enak. Aku tadi orang-orang itu pintar segala. Pikir Adoy masih penasaran. Dia tidak mau hanya berjualan di pecinaan. Adoy ingin lumpianya laris dan bisa dinikmati semua orang. Kemudian lumpia Adoy tersentak dari bangunannya. Seorang perempuan dengan rambut ekor kuda berteriak lantang. Beberapa orang keluar dari rumah dan membeli. Adoy melihat pertempuran perempuan itu berjualan dan dia mirip dengan lumpianya. Apa buatan dia lebih enak daripada buatanku? Maaf Adoy. Lumpia, teriak perempuan itu lagi. Adoy menghadang langkahnya. Lumpia, tanya Adoy. Terus, lumpia bukan lumpia, sahut perempuan itu. Bukan, yang betul lumpia. Betul artinya lunak. Ya, artinya kue. Itu bahasa lumpia. Sekarang kita akan
ada namun. Ya, ada dan lainnya ya. Nah, kata penghubung antar kalimat adalah kata atau ungkapan yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kemudian contohnya yang di bawah. Setelah itu, koma, Warsih berkata. Nah, ini dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian yang kedua, karena itu mereka bisa memakannya. Dan kata mereka itu berada di awal kalimat. Kemudian yang ketiga, namun mereka pergi begitu saja. Nah, kata-kata tersebut yang dicetak dua itu disebut konjungsi atau kata penghubung. Nah, ia disebut kata penghubung karena fungsinya menghubungkan dua kata antar kalimat. Nah, di bawahnya juga ada contohnya. Fungsi dari konjungsi yang pertama menjelaskan kejadian yang akan terjadi berikutnya. Itu contohnya ada selanjutnya ataupun setelah itu. Kemudian untuk menjelaskan keadaan yang bertentangan, konjungsinya contohnya akan tetapi, namun. Kemudian menjelaskan keadaan yang merupakan akibat dari kalimat sebelumnya. Contohnya akibatnya, oleh karena itu. Nah, yang terakhir untuk menguatkan pernyataan sebelumnya itu ada kata malah, bahkan. Nah, ini ada fungsi konjungsi antar kalimat, ada beberapa ya. Yang pertama untuk menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Kemudian menyatakan kelanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Ada lagi menyatakan adanya hal peristiwa antar keadaan lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya. Kemudian mengacu pada kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Yang selanjutnya menyatakan keadaan sebenarnya. Kemudian menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Kemudian ada fungsi menyatakan keeksklusifan dan keeksklusifan. Dan menyatakan konsekuensi atas akibat. Dan yang terakhir untuk menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Nah, contoh-contoh konjungsinya kalian bisa lihat di layar ya. Itu adalah contoh-contoh dari konjungsi. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Ini aja ya, satu-satu deret ya. Ya, perwakilannya coba pilih salah satu kartu. Siapa perwakilan? Semuanya sudah dapat? Coba dibuka. Di sana ada kalimat. Coba kalian diskusikan bersama kelompoknya. Mana jawaban yang benar? Nanti cerita. Krayon untuk menggambar. Ayo bawa pulpen. Mana kata penghubung yang benar? Iya. Nah, dicentang. Ayo dicentang. Mana kata penghubung yang benar? Udah. Udah? Udah. Coba dibacakan. Ya, apa penghubungnya? Ya, tetapi Adi ingin bermain bola, tetapi cuaca tidak mendukung. Benar, kelompok satu benar. Ayo. Kelompok tiga.
kalimat yang menggambarkan tentang gambar tersebut. Kemudian yang kedua, susun kalimat-kalimat tersebut sesuai urutan peristiwa yang menurutmu terjadi dalam bentuk paragraf. Nah, gunakan kata penghubung ya dalam kalimat tersebut. Kemudian periksa tulisanmu apakah sudah menjadi satu cerita. Nanti jawaban kalian itu bisa berbeda dengan temannya ya. Tergantung bagaimana cara kalian menyusunnya, bagaimana pemikiran kalian dari gambar-gambar tersebut, urutannya gimana. Nah, di sini nanti kalian tulis urutan gambar yang benar dari awal. Di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau 4, 2, 3, 5 ya. Kemudian tulisannya nanti ditulis di sini jadi paragraf sesuai dengan gambar yang ada. Lihat dulu gambarnya. Ini kan ya gambarnya. Nanti kalian pilih urutannya dari nomor 1 yang mana. Misalnya nomor 1 yang ini. Ya, misalnya 2 pertama, kemudian 3, baru 5. Nanti tulis di sini. 2, 3, 5, 1, 4. Ya. Terus kalian buat kalimatnya dengan kata penghubung. Nanti. Tadi kan urutannya 2, 3, 4, 5 gitu misalnya. Yang nomor 2, ini misalnya Pak Tani membangun rumah. Di sini Pak Tani membangun rumah, kemudian baru yang ini, gitu ya. Nanti udah. Ini gambarnya kan diacak. Nanti kalian pilih urutannya yang benar yang mana duluan, terus ditulis nanti di sini. Terus nanti kalimat-kalimat yang udah kalian susun tulis sini ya. Yang pertama gambar nomor kalian, nomor 2 di sini, terus nomor 3 misalnya, nomor 1 gitu. Nanti kalimatnya kalian tulis sini jadi paragraf. Nanti ya. Silakan kerjakan ya. Ya, nanti di sini buat gambarnya misalnya 2, 3, 4, 5 ya. Urutan yang menurut kalian benar yang mana duluan kegiatannya. Ya. Ibu beri waktu 15 menit, silakan dikerjakan.
urutannya ya. Kan dari kelompok 1 hasilnya bagaimana urutannya? Itu dari nomor berapa? Membawa hasil panennya ke sungai dengan menggunakan perahu. Ia membawa hasil panen menuju rumahnya. Setelah tiba di rumah, ia menyimpan hasil panennya dengan hati-hati. Namun ketika melihat ladangnya, ia merasa sedih karena sebagian ladangnya rusak. Kami memutuskan untuk membangun kembali pondok di ladang agar dapat menjaga tanamannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, mana hasilnya? Tanya. 1, 4, 2, 2, dan 5. Seorang petani membawa hasil panennya ke sungai. Dengan perahu, ia mengangkut hasil panennya menuju ladang. Hingga di ladang, ia terkejut melihat ladangnya rusak karena hama. Setelah menyimpan hasil panen di rumah, ia memutuskan membangun pondok di ladang agar tanamannya lebih berkembang. Baik, tepuk tangan buat temennya dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Dibacakan. Membawa hasil namun ia merasa sedih akan melihat ladangnya rusak akibat banjir. Mencegah Perhatikan temennya. ia memutuskan untuk membangun pondok ladang di sana. Udah? Tepuk tangan buat kelompok 3. Enak ayo. Baik, dari yang ibu lihat tadi presentasinya dari semua kelompok itu jawabannya berbeda-beda. Nah, dari kelompok 1 tadi urutannya yaitu dari nomor 1, kemudian 4, 2, 3, dan 5. Kemudian dari kelompok 2, 1, 4, 3, 2, 5. Kelompok 3, 2, 1, 4, 3, dan 5. Nah, semuanya ibu lihat sudah bagus. Dari menyusun paragrafnya juga sudah bagus, sudah rapi ya. Sudah mengerti apa itu kata penghubung dan cara menggunakannya. Nah, sekarang di papan ibu sudah tuliskan ada 2 soal yang tersisa tadi dari kartu yang tidak dipilih. Nah, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1 angkat tangan. Nanti dapat nilai plus. Saya, Bu. Ayo. Ya. Ayah bekerja, titik-titik, ibu memasak di dapur. Ya, benar. Tepuk tangan buat Tika. Tika yang jawab.
Orang